Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, suatu kali saya mendengar teman saya yang di Jakarta itu terkena COVID satu keluarga, bahkan anak-anaknya yang masih SD. Kemudian saya memberikan dukungan, saya memberikan motivasi. Saya katakan jangan takut, jangan menyerah dengan yang 10%, karena kesembuhan kamu itu 90%. Kemudian teman saya ini mengatakan, loh kok kamu bisa berpikir seperti itu? Saya sama sekali nggak mempunyai pikiran seperti itu. Saya bilang iya, saya memang nggak berpikir juga pada waktu saya mengalami COVID, tetapi suami saya selalu mengatakan itu melalui telepon, melalui WhatsApp. Saya bersyukur ketika saya sakit, saya mempunyai support system yang baik di dalam keluarga saya, di dalam komunitas saya di gereja, di dalam komunitas saya di sekolah, ataupun di dalam komunitas saya di kelompok doa. Support system ini penting di dalam kehidupan kita. Apa sih support system itu? Dilansir dari Mayo Clinic, support system itu merupakan individu yang memberikan dukungan, rasa hormat, dan perhatian kepada individu lainnya. Biasanya ada orang-orang yang dekat dengan kita, suami atau istri, atau anak, atau teman-teman gereja yang lain, atau mungkin saudara-saudara kita bisa menjadi support system bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Rasul Paulus memberikan support system yang luar biasa kepada jemaat-jemaat di Filipi, utamanya pada waktu itu kepada Euodia dan juga kepada Sinteke. Dia katakan di ayat 1, ya, di ayat 1 pasal 2 di dalam kitab Filipi, ketika kita mau menjadi seorang yang bisa memberikan support system, yang harus kita miliki adalah sehati sepikir. Apa itu sehati sepikir? Sehati sepikir itu harmonis, ada kesatuan roh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ya di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita wajib atau mempunyai kewajiban atau kepedulian satu dengan yang lain. Nah, di sini Rasul Paulus juga menasihatkan ya kepada jemaat di Filipi tadi ya, hendaklah kamu sehati sepikir, hendaklah kamu harmonis, hendaklah kamu punya kesatuan roh. Ini adalah waktu-waktu yang baik untuk kita itu membangun sebuah support system yang bagus, utamanya di antara orang-orang yang mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan. Sehati, sepikir, harmonis di dalam roh. Kemudian yang kedua, di ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling rendah hati. Ya, rendah hati atau kerendahan hati ini artinya apa? Kesederhanaan. Rendah hati yang seorang tidak menganggap kita itu lebih utama daripada orang lain. Itu penting untuk kita membangun sebuah support system yang bagus. Kembali ya, Paulus menegaskan bahwa kerendahan hati setiap orang itu akan berdampak bagi persekutuan dan juga persatuan di dalam tubuh Kristus. Luar biasa sekali ketika kita mempunyai support system di dalam setiap lini kehidupan kita atau setiap persekutuan kita. Tentu kita akan membangun, tentu kita bisa membangun, keberadaan kita boleh berdampak bagi orang lain. Pada pagi hari ini, biarlah apa yang dikatakan Paulus untuk jemaat di Filipi ini bisa kita ambil, bahwa kita bisa juga menjadi mempunyai support system yang baik ketika kita memiliki hati yang sepikir, kemudian memiliki kerendahan hati. Biarlah Tuhan mengingatkan kita
support bagi orang lain. Haleluya.